Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam forum berbagi makna di channel YouTube kami. Dan kali ini kami atau saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan suatu hal yang sungguh teramat sangat penting sekali sebagai pegangan atau sebagai prinsip supaya kita menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Materi yang ingin saya sampaikan kali ini sebetulnya sudah kami singgung dan sudah kami kupas di beberapa episode yang lalu, tetapi hanya merupakan bagian dari episode-episode yang lalu. Untuk kali ini kami merasa perlu untuk melakukan penegasan kembali mengenai satu hal, yaitu apa? Bahwa hidup bersama agama itu terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni itu menjadi indah. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya kagum terhadap sebuah perguruan tinggi di Bandung yang namanya Institut Teknologi Bandung. Ini sangat memahami atas pentingnya agama, ilmu, dan seni. Makanya di ITB itu dari aspek agama telah berdiri Masjid Salman ITB. Nah, dari segi keilmuan, ilmu-ilmu yang diajarkan di ITB adalah baik sains maupun teknologi. Soal ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pengetahuan alam, yaitu sains yang diterapkan dalam ilmu-ilmu engineering, yaitu sains dan teknologi. Nah, nampaknya, dan kita harus berterima kasih khususnya kepada alumni ITB, untuk berterima kasih kepada para founding atau para pendiri Institut Teknologi Bandung yang telah berpikir secara komprehensif dan mewujudkannya. Yaitu apa? Secara agama mendirikan Masjid Salman. Secara keilmuan mempelajari dan memperdalam sains dan teknologi. Dan para pendiri ini sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu sains yang diwujudkan melalui engineering atau teknologi itu tidak akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih kalau tidak dibarengi dengan nilai seni, yaitu art value. Makanya di ITB juga selain sains dan teknologi ada jurusan seni rupa. Jadi sekali lagi, di ITB ini ada suatu basic yang diwujudkan dalam bentuk Masjid Salman ITB, yaitu sebagai dasar untuk mendidik mahasiswanya secara religi, dan ilmu-ilmu yang dipelajari adalah sains dan teknologi yang dilengkapi juga dengan unsur seni yang juga sangat teramat penting. Anda bisa membayangkan kalau dari ilmu fisika, kimia, dan segala macam kemudian diwujudkan melalui engineering menjadi mobil atau kendaraan, tetapi kendaraan tidak memiliki art value, bentuknya itu seperti kotak aja atau seperti apapun yang tidak memperhatikan unsur-unsur seni, Anda bisa membayangkan kendaraan kita
bentuknya seperti apa. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengulangi lagi bahwa hidup bersama agama itu terarah. Arah untuk apa? Arah untuk menjadi manusia yang baik dan benar. Antara lain, bahwa cirinya manusia yang baik dan benar tidak pernah menyakiti dan melukai sesama makhluk, apalagi sesama manusia. Oleh karena itu, orang tua kita, senior-senior kita selalu bilang, jangan pernah melukai atau menyakiti sesama manusia, apalagi manusia tersebut pernah atau sering berbuat baik sekecil apapun terhadap diri kita. Karena apa? Kalau kita menyakiti sesama manusia, maka manusia yang tersakiti ini akan berdoa untuk memberikan balasan rasa sakitnya, dan itu dijamin bahwa orang yang telah menyakiti suatu saat akan merasakan balasan, baik langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya ulangi, hidup bersama agama itu terarah, terutama bagaimana arah kita yang baik dan benar, antara lain bagaimana membangun hubungan kita sesama manusia, bahwa di antara kita tidak boleh ada yang merasa tersakiti. Sebagai contoh, tadi saya ulang kembali, orang tua kita, senior kita, itu selalu menasihati, jangan pernah menyakiti orang lain. Karena kalau kita menyakiti orang lain, maka suatu saat kita juga akan mendapat balasan. Tidak harus nunggu di akhirat, di dunia pun dia akan mendapat balasan yang setimpal, yang mungkin jauh lebih menyakitkan. Oleh karena itu, bersama agama kita hidup terarah dan di-manage dalam hidup kita selama melek. Artinya di luar waktu tidur, misalnya tidur sehari semalam 6 jam, itu 18 jam hidup kita itu harus termanage secara baik, yaitu melakukan kehidupan dan penghidupan secara baik dan benar, terutama jangan pernah menyakiti sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Yang kedua, hidup bersama ilmu menjadi mudah. Bayangkan kalau Thomas Edison dulu tidak menemukan lampu, kita membaca buku, pergi malam, itu dengan kondisi yang gelap gulita. Nah, Thomas Edison ini adalah menemukan lampu dari segi yang disebabkan dari keilmuan. Pergi ke mancanegara, kalau tidak ditemukan pesawat, maka orang tua kita zaman dulu naik haji itu bisa sampai 9 bulan atau 12 bulan karena memakai kapal laut. Sebelum kapal laut itu nggak tahu pakai apa dan harus ditempuh dalam berapa tahun. Tetapi sekarang orang Indonesia dengan adanya teknologi terbang ke Mekah hanya dibutuhkan waktu 9 jam. Artinya apa? Hidup bersama teknologi menjadi mudah, dan yang terakhir, hidup bersama seni menjadi indah. Yaitu apa? Kita bisa menikmati seni musik, bisa menikmati seni lukis, bisa menikmati benda-benda seni yang lain, yang itu merupakan aksesoris yang melengkapi hidup kita sehingga menjadi indah. Itulah saudaraku yang saya cintai, dan perkenankan saya tidak bosan-bosan mengulangi sekali lagi. Pegang 3 hal ini. Hidup bersama agama itu terarah,
terutama agama khususnya Islam, itu inti dari segala inti ajarannya adalah nilai-nilai sosial. Salah satunya, jangan pernah menyakiti seseorang, apalagi seseorang tersebut pernah berbuat baik sekecil apapun terhadap diri kita, karena orang yang tersakiti ini doanya akan diijabah dan sangat tajam yang bisa berakibat menjadi musibah bagi orang yang menyakitinya. Ini harus diingat-ingat dan dicatat, karena apa? Sudah banyak kejadiannya yang tak terbantahkan. Ini dari segi agama. Kalau bahasa orang tuanya, jangan pernah berbuat jahat sama orang karena nanti kualat, dan itu pasti. Dan yang kedua, hidup bersama ilmu menjadi mudah, karena dengan sains dan teknologi, hidup kita dibantu oleh sarana-sarana yang lahir dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hidup kita menjadi mudah. Dan yang terakhir, hidup bersama seni menjadi indah. Jadi cukup dengan satu kalimat, hidup bersama agama terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Dan ketiga hal ini yang termaktub, terhimpun secara komprehensif dalam satu kesatuan yang utuh. Semoga pegangan yang utuh ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.